memakaikan jilbab ke anak sebenarnya seumur Nada ini baru 3 tahun ya Teh, jadi belum wajib, belum usia balik dan wajib untuk pakai kerudung. Cuman saya sama ayahnya tuh makein kerudung metode talkin aja, jadi kayak mengarahkan dia, terus ngebimbing, membiasakan gitu ke hal-hal yang memang yang seharusnya dia nanti jalanin gitu. Selain dari sayanya juga ngasih role model gitu, jadi sayanya pakai kerudung juga, pakai jilbab juga yang sebaik mungkin. Selain saya jadi role model, Nadanya juga dikondisikan untuk terbiasa pakai itu. Sejauh ini saya belum pernah maksa, karena ya balik lagi tadi dia belum wajib pakai menutup aurat lah ya, katakanlah belum wajib menutup aurat. Jadi saya sama ayahnya belum pernah memaksa, tapi hanya sebatas membiasakan. Dan selama perjalanan itu justru kita tuh nguatinnya strong why-nya dulu di Nadanya. Kenapa sih Nada tuh siapa gitu? Nada tuh kan muslimah, terus menutup aurat yang baik gitu untuk muslimah tuh seperti apa, itu dikasih tahu, diajarin pelan-pelan. Usia Nada juga belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, belum di usia itu. Jadi dia kalau misalnya lagi berinteraksi sama teman-teman, main aja gitu. Kalau misalnya saat itu dia lagi pakai kerudung, temannya enggak jadi gimana sih, biasa aja. Paksaan atau tidak kan itu tergantung dari gimana cara kita ngajak anak kan ya, dan kita juga melihat juga kondisi anak seperti apa. Kalau misalkan anak memang masih belum punya keinginan, kayak baru lahir kan memang belum punya keinginan, ya mungkin sampai 1 tahun lah, 1 tahun 2 tahunan belum punya keinginan, makanya kita yang milihin baju buat anak, baju jumper, baju kodok. Paksaan bukan? Kan bukan, itu kan tergantung dari selera orang tuanya. Dan sebaik-baik selera bagi orang tua muslim adalah selera yang sesuai dengan apa harapannya Allah, yang itu mengundang keberkahan. Begitu kan? Nah, jadi kalau misalkan kita bilang paksaan, ya belum tentu. Paling nanti ketika misalkan anak sudah semakin lama keinginannya semakin lama semakin muncul, dari situ kita juga mulai berlatih untuk toleransi sama keinginannya anak. Lagi pula memang betul bahwa yang namanya kewajiban berjilbab itu kan memang untuk anak-anak balita memang tidak ada kewajiban. Tapi kalau sifatnya adalah mengenalkan kepada anak-anak, ya jelas nggak ada masalah sama hal seperti itu. Bisa jadi iya, bisa jadi nggak juga, tergantung gimana cara orang tua memperkenalkannya. Kan ciri eksklusif itu intinya dia milih pergaulan gitu ya. Dia melihat orang yang tidak seperti dirinya tuh kayaknya pandangannya agak merendahkan gitu kan ya. Mungkin tanda-tanda dari eksklusivitas yang mungkin dimaksud di sini tuh. Jadi apakah anak itu jadi eksklusif atau enggak, sekali lagi itu tergantung dari orang tuanya. Ini mirip misalkan seperti kalau ada orang tua yang membiasakan anak untuk ngomong bahasa Inggris sedini mungkin. Ini tentu tujuannya bagus, tapi menjadi tidak baik. Anak bisa jadi eksklusif kalau anak juga tidak dibiasakan untuk bergaul sama teman-teman sebayanya yang mungkin ada di kompleks sekitar rumahnya, atau mungkin sama anak-anak yang rumahnya mungkin ada di ganggang gitu. Atau mungkin tidak dibiasakan bergaul sama anak-anak yang terbiasa ngomong sama bahasa daerahnya masing-masing. Dan ini bisa mengasingkan diri, mengeksklusifkan diri, jadi berbeda sendiri, menganggap diri itu modern tapi menganggap yang lain itu dengan bahasa daerah seperti apa, kan itu juga tidak baik. Jadi eksklusivitas itu tidak pada jilbabnya dan juga tidak pada bahasa Inggrisnya, sekali lagi ya, tapi dari bagaimana cara orang tuanya memperkenalkan tentang bagaimana caranya dia bergaul, berinteraksi sama orang-orang lainnya. Nah,
Kalau itu kita tanyakan ulang saja, tanyanya kebalik ya. Khawatir nggak sih sama orang-orang yang kira-kira tidak memiliki konsep diri? Bahkan sampai sudah besarnya. Sekarang kita lihat di zaman sekarang, banyak nggak sih kira-kira lulusan sarjana tapi nggak tahu harus kerja di mana? Nyari kerja sampai harus ditemenin sama orang tuanya misalkan. Atau bahkan ada yang sudah nikah tapi justru masih kayak gini, tangan di bawah kepada orang tuanya. Konsep diri ini kan, orang-orang yang kalau misalkan tidak punya konsep diri seperti ini kira-kira mengkhawatirkan tidak? Ya justru itu. Makanya konsep diri ini sedemikian penting. Dan konsep diri ini justru bagus kalau misalkan dikenalkan sedari dini, sedari kecil. Dikenalkan bahwa dirinya adalah sosok muslimah, itu adalah konsep jati diri yang bagus. Kalau misalkan tidak diperkenalkan sedari dini, ya jadilah muncul masa-masa remaja adalah masa-masa galau, masa-masa pencarian jati diri. Saya kurang setuju sama statement itu, karena justru masa-masa remaja itu adalah masa-masa di mana dia sedang aktif menebarkan kebaikan, menebarkan kebermanfaatan bagi orang-orang sekitarnya. Karena menggunakan jilbab bagi perempuan yang sudah balik itu kan adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, maka pertanyaan ini mirip seperti kenapa sih penting untuk beribadah sama Allah gitu ya. Dan kalau kita simak lagi baik-baik sahabat-sahabat sekalian, kita nggak pernah tahu nih ujungnya langit ini tuh di mana kan. Kalau kita lihat bintang malam-malam itu, kalau kita bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan the flash gitu ya, kecepatan cahaya, sing gitu, itu tuh kecepatan seperti itu aja butuh waktu ribuan tahun atau ratusan ribu tahun untuk mencapai suatu bintang. Bayangin, jadi cahaya aja buat berlari sedemikian kencang, dia perlu waktu sedemikian lama untuk nyampe bintang tersebut. Saking jauh jaraknya. Nah, yang menciptakan langit tanpa ada ujung ini kan adalah Allah ya. Ya, kalau misalnya kita bicara bumi, jangan-jangan bumi mungkin, mohon maaf, mungkin seperti ukurannya seperti kotoran hidung kita, jangan-jangan sekecil itu, jangan-jangan apalagi kita. Nah, masa sih Allah membutuhkan sesuatu dari kita-kita yang sedemikian kecil ini gitu? Justru kan kebalik gitu. Pastinya kita yang betul-betul butuh untuk ibadah, kita yang betul-betul butuh untuk bersandar sama zat yang semengagumkan ini, seakbar ini, yang maha akbar ini, Allahu Akbar ini. Maka jadi kalau misalkan anak-anak kita sudah dikenalkan konsep diri bahwa kita adalah abd, hambanya Allah yang pengennya bersandar sama sosok yang semaha kuat ini, tentu sebagai seorang muslimah itu adalah kebutuhan untuk menutup auratnya. Maka bagi yang masih anak-anak, masih yang belum balik, tentu pekerjaan kita sebagai orang tua adalah menanamkan terlebih dahulu why-nya. Why? Kenapa sih kita perlu pakai jilbab? Kenalin dulu juga Allah tuh sosok yang semenakjubkan apa, semengagumkan apa. Ada banyak asmaul husna, ada 99 asmaul husna. Kita bisa tanamin pelan-pelan satu persatu perharinya, sehingga bikin anak kita makin lama makin kagum. Sehingga dari situ gak bakal muncul rasa terpaksa nanti. Yang ada justru malah perasaan butuh untuk beribadah sama Allah, butuh untuk diakui sebagai hambanya Allah.